Hai guys, buat para airdrop hunter, ini adalah momen terbaik untuk menggarap airdrop alpha. Kenapa? Alasannya adalah biaya gas fee di Ethereum mainnet yang sangat murah sekali. Tidak seperti biasanya, ini bisa mencapai 6 GWei, 7 GWei, 9 GWei, dan dalam dolar ini hanya 0,26 dolar saja. Bagaimana ini tidak menjadi kesempatan emas buat kita para airdrop hunter? Untuk melakukan transaksi di Ethereum mainnet agar bisa eligible mendapatkan airdrop zkSync dan Starknet. Di saat-saat orang tidak lagi membicarakan soal airdrop yang besar dan orang-orang juga mungkin sudah tidak lagi mengerjakan airdrop, disitulah adalah saat terbaik bagi kita untuk kita bisa farm, kita besarkan jumlah volume dan jumlah transaksi kita di kedua project alpha ini, teman-teman. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, dan gunakan link-link yang ada di deskripsi. Kita akan mulai dulu dengan berita airdrop untuk token TIA dari Project Celestia, di mana ini ada pemberitahuan kalau token-token yang tidak diklaim oleh address itu ada sekitar 580.000 address yang eligible untuk mendapatkan token Celestia ini, tetapi yang melakukan klaim di batas waktu yang sudah ditentukan itu hanya sekitar 190 ribuan saja. Jadi ada 30% dan tidak sampai sepertiganya juga. Sehingga ada kabar baik di mana token-token yang tidak diklaim tersebut itu akan diberikan kepada 191.000 address yang sudah mensubmit address mereka di website ini ya teman-teman. Dan dari sebelumnya itu dijanjikan akan ada 45 juta token TIA. Nah, ini ada revisi ditambah lagi 60 juta token TIA dialokasikan kepada partisipan yang mensubmit address mereka. Jadi, token yang kita dapatkan itu bisa naik 3 kali lipat ya teman-teman. Kalau misalnya dapat 50, jadi dapat 163. Tentu saja ini adalah udah cuan 3 kali lipat ya teman-teman. Nanti untuk yang sudah mensubmit address itu akan masuk ke dalam wallet lip kita itu secara otomatis. Jadi kita jangan sembarangan klik link yang beredar di Telegram atau dimanapun itu, tidak bisa kita klaim token Celestia ini ya teman-teman. Hanya yang mengikuti sesuai arahan dari official Celestia tersebut, baru kita bisa benar-benar mendapatkannya. Dan sekarang kita akan ke garapan airdrop alpha yang pertama dan mungkin bisa menjadi yang terbesar juga, di mana rumornya itu zkSync akan diluncurkan tahun depan, sehingga kita sekarang ya harus kerja keras seperti petani, kita lakukan transaksi volume yang banyak, frekuensi yang lebih sering, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang besar nanti ketika masa-masa panen. Mumpung gas fee Ethereum mainnet itu lagi murah, jadi kita akan lakukan hal-hal yang esensial. Jadi saya akan fokuskan kepada hal-hal yang esensi saja. Yang pertama itu yaitu bridging ya. Teman-teman harus punya wallet MetaMask, masukkan ETH ke dalam wallet MetaMask teman-teman, itu harus jaringan mainnet. Teman-teman bisa kirim dari Binance atau OKX. Nah, itu gas fee-nya juga murah, sekitar $1. Masukkan saja. Kemudian akses website ini, portal.txsync.io bridge. Ini itu adalah website yang baru dari zkSync, sebelumnya itu zkSync.io. Nah, ini txsync.io, tetapi kontraknya itu sama saja, jadi tidak perlu bingung. Sama saja ini, mereka hanya memisahkannya. Ketika kita mengakses network, kemudian bridge, maka kita akan masukkan ke tampilan ini. Nah, ini adalah native bridge-nya sudah berubah ya. Jadi txsync, bukan zkSync, bla 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 lagi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita konekkan wallet MetaMask kita itu dengan portal ini. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini kita akan masukkan sejumlah ETH yang kita mau kirim ke zkSync Era. Pastikan ini adalah Era mainnet atau zkSync Era. Kita mau deposit, kita masukkan saja misalnya 0,1 ETH, kemudian kita akan klik continue di sini, dan akan sampai kepada jaringan zkSync Era itu sekitar 15 menit. Jumlah yang lebih banyak itu akan lebih baik karena dari airdrop Arbitrum mereka menghitung volume transaksi yang di bridge ya teman-teman. Dan lakukan ini sebulan kemudian juga, sehingga tidak hanya sekali saja, itu untuk memfilter dan membawa posisi teman-teman itu lebih ke atas.
Setelah itu, kita bisa mengakses SyncSwap. Ini adalah DEX utama di zkSync Era. Tampilannya itu seperti ini. Nah, kita pastikan ini adalah era mainnet karena kita akan melakukan transaksi swap di era mainnet. Konekkan saja wallet MetaMask teman-teman dengan SyncSwap. Kemudian yang kita lakukan adalah kita menjual sebagian ETH kita, misalnya 75% itu menjadi USDC ya teman-teman. Bebas mau berapapun jumlahnya. Misalnya 0,1 kemudian kita jual saja menjadi USDC. Kita juga boleh melakukan mengisi liquidity pool yang ada di sini, pools, kemudian kita isi misalnya yang USDC ETH saja ya teman-teman, biar tidak terlalu rumit. Seperti ini yang klasik saja, enter, kemudian klik deposit di sini untuk memasukkan USDC dan ETH teman-teman, masukkan add tokens in balance proportion agar yang masuk itu dalam proporsi yang balance sesuai dengan harganya, kemudian depositlah ini. Yang penting adalah kita harus fokus kepada volume dan konsistensi. Jumlah yang di bridge dan jumlah yang di swap di SyncSwap ini ya teman-teman. Volume lebih banyak itu lebih bagus dan kita lakukan tidak hanya sekali saja tetapi rutin ya teman-teman, misalnya per bulan. Dan bagaimana caranya kalau misalnya ETH di zkSync Era ini mau kita balikkan kepada jaringan lain atau exchange, kita bisa menggunakan native bridge-nya. Jadi seperti di awal, kita menggunakan ini, kita withdraw ya teman-teman, dari zkSync Era itu ke Ethereum mainnet. Nah, itu membutuhkan waktu yang lebih lama, bukan 15 menit, karena ada sistem untuk memastikan kalau ini adalah transaksi yang real ya teman-teman. Ini adalah cara yang paling lambatnya, jadi withdraw bisa lama. Cara yang lebih mudahnya adalah kita bisa mengirimkan kepada exchange OKX, karena OKX menerima deposit ETH dalam jaringan zkSync Era. Kalau kita lihat, kita klik ETH dan deposit, nah di OKX ini bisa ada berbagai pilihan seperti zkSync Era dan Startnet ya teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Teman-teman bisa gunakan link OKX saya. OKX merupakan exchange yang terpercaya, salah satu exchange Hong Kong yang bisa menjadi sangat besar kemudian hari karena Hong Kong mulai sudah terbuka dengan kripto, dan OKX juga memiliki berbagai altcoin yang bisa kita tradingkan ya teman-teman. Cara lain adalah gunakan platform bridging seperti Orbiter.finance. Kita bisa bridge dari zkSync Era ke Arbitrum. Sekalian nambah-nambah jumlah transaksi bridge kita ke Orbiter Finance. Biayanya ini sekitar $1,5 lebih, bisa lebih. Jadi teman-teman pilih-pilih saja. Ini kita bisa ganti menjadi zkSync Era, misalnya ke Arbitrum. Nah, dari Arbitrum misalnya kita bisa kirim ke Binance ya. Dan itu adalah cara menggarap airdrop zkSync. Saya fokus kepada volume dan konsistensinya saja, seperti apa yang ada di kriteria airdrop Arbitrum. Dan selanjutnya, tidak kalah besarnya dengan zkSync yaitu Startnet. Ini adalah layer 2 Ethereum yang bekerja sama dengan Visa, memiliki masa depan yang baik juga, dan dia memiliki wallet account abstraction yang menurut saya bisa menjadi wallet yang dipakai oleh banyak orang di kemudian hari karena teknologi account abstraction-nya. Akan saya tunjukkan bagaimana cara teman-teman untuk mendapatkan wallet tersebut. Untuk mengerjakan airdrop daripada Startnet ini, kita membutuhkan dua wallet di extension Chrome browser teman-teman, yaitu wallet MetaMask dan ArgentX. Jadi biasanya wallet MetaMask pasti sudah ada. Nah, ArgentX ini teman-teman harus cari di extensionnya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Sudah ada lebih dari 600.000 pengguna. Kalau MetaMask itu ada 10 juta lebih pengguna. Teman-teman install dan tulis seed phrase-nya di tempat yang aman. Wallet ArgentX ini bukan wallet account abstraction yang saya maksud ya, karena wallet account abstraction yang Argent ini itu ada di mobile. Tugasnya sama dengan zkSync, caranya juga mirip. Pertama-tama kita bridging dari Startnet. Pertama-tama kita bridging dari ETH ke Startnet. Bisa melalui website ini startgate.startnet.io. Nanti akan dibawakan kepada tampilan seperti ini, kemudian kita scroll aja sampai ke bawah, kita accept. Dan kita harus mengkonekkan wallet Ethereum kita itu dengan Startgate ini, dan wallet ArgentX dengan yang di bawahnya ya. Jadi akan dikirimkan kepada wallet yang berbeda, bukan di wallet MetaMask. Jadi mereka akan menampilkan harus connect
wallet apa saja. Nah, biasanya MetaMask. Nah, setelah itu ada Argent X dan Bravos. Pilih yang Argent X, nanti wallet Argent X teman-teman itu akan terkoneksi dengan ini. Kemudian caranya sama juga dengan Zcash. Masukkan sejumlah Ethereum yang mau dikirimkan, nanti beberapa sekitar 10 menit lebih itu akan sampai ke wallet Argent X teman-teman. Setelah itu kita bisa melakukan swap di beberapa DEX Startnet ini, yaitu Jedi Swap, 10K Swap, dan MySwap. Kita bisa cari saja linknya itu di startnetecosystem.com, yaitu yang ada di sini. Ini ada 10K Swap, kita tinggal klik saja yang ada di sini, ini link ke websitenya. Kemudian ada Jedi Swap juga. Jedi Swap ini merupakan DEX yang mungkin sampai saat ini yang merupakan DEX utama daripada Startnet. Klik saja di sini untuk ke websitenya. Dan ada MySwap juga. Apa yang kita lakukan di sana, di Jedi Swap misalnya, kita sudah mendapatkan ETH-nya. Nah, ETH-nya tersebut kita misalnya jual kepada koin yang lain seperti USDC atau USDT atau DAI, misalnya USDC. Kemudian kita akan menggunakan USDC yang sudah dijual ini ke MySwap, dan kita akan beli ETH menggunakan USDC. Jadi ini kita pilih USDC, kita beli ETH sebagian. Kita ke sini juga, kita pilih USDC, kita beli ETH di sini. Jadi jangan digunakan untuk beli ETH semua. Ini untuk menambah volume transaksi yang ada di jaringan Startnet. Jangan lupa untuk sisakan beberapa ETH di wallet Argent X untuk wallet Argent yang ada di mobile. Dan bagaimana itu cara balik dari Startnet ke exchange atau ke jaringan yang lain? Kita bisa menggunakan native bridge-nya, yaitu Stargate, tetapi sama seperti Zcash, masuknya itu lama. Ini akan balik ke Ethereum mainnet. Nah, cara lain adalah kita bisa deposit ke exchange OKX. Karena OKX menerima deposit ETH jaringan Startnet, jadi ini sangat praktis sekali, wajib kita miliki. Dan ada salah satu kriteria yang bisa kita gunakan untuk menambah probabilitas untuk mendapatkan airdrop Startnet, yaitu dengan menggunakan wallet account abstraction-nya Startnet, yaitu Argent. Jadi ini bukan Argent X, yaitu kita harus download. Teman-teman bisa klik link ini, akan diarahkan kepada tampilan seperti ini. Tampilannya seperti ini, kemudian teman-teman pilih saja sesuai dengan tipe HP teman-teman, apakah Apple di sini dan Android di sini. Kemudian download wallet Argent tersebut. Hal pertama yang kita lakukan setelah kita mendownload wallet Argent tersebut, kita masuk, kemudian kita harus mendepositkan ETH di wallet baru tersebut di jaringan mainnet. Mumpung gas fee-nya itu lagi murah, kita kirim ETH ini juga gas fee-nya itu murah banget. Makanya sekalian kerjain yang seluruh garapan airdrop yang berkenaan dengan Ethereum mainnet sekalian. Nah, deposit $10 ke dalam wallet Argent teman-teman dan aktifkan vault-nya. Nanti di wallet-nya nanti akan mengarahkan teman-teman untuk cara mengaktifkan vault-nya. Teman-teman harus membayar sejumlah gas fee di dalam ETH. Setelah itu, teman-teman bisa mendapatkan NFT Early Adopter. Jadi sekarang itu ada Early Adopter NFT. Ini bisa menjadi tanda kalau teman-teman itu pengguna awal daripada Argent. Caranya itu bagaimana? Teman-teman hanya perlu mengirimkan ETH ke wallet Argent teman-teman yang jaringan Startnet-nya. Caranya bagaimana? Caranya itu dari wallet Argent X teman-teman yang tadi sudah disisakan ETH-nya itu, kirimkan saja ke wallet Argent yang baru teman-teman buat. Dengan mendanai wallet ini, jadi asal kita ada masukin sejumlah token, nah itu sudah cukup. Itu sudah eligible untuk mendapatkan Early Adopter NFT. Kita bisa pakai cara lain juga, tetapi menurut saya dari Argent X ini ke wallet Argent, itu adalah cara yang paling gampang, paling efisien. Gas fee-nya itu juga murah banget, tidak sampai $0,1. Jadi teman-teman tinggal klik saja di sini untuk mendapatkan wallet address-nya. Klik Add Funds. Ada beberapa cara. Nah, pilih yang View Your Wallet Address. Klik yang ini, nanti akan muncul wallet address teman-teman. Tap bagian ini, nanti dia akan ke copy otomatis. Nah, input address ini itu di wallet Argent X. Untuk dikirimkan ETH,
ke wallet ini. Nanti akan muncul jumlah ETH-nya, jumlah dolarnya itu di sini. Paling lambat, ini time sensitive, jadi paling lambat 24 Oktober jam 23.59 UTC. Dan link untuk klaim NFT-nya itu akan dikirimkan lewat email, ada waktu 7 hari untuk klaim. Jadi setelah tanggal 25 Oktober, itu mereka akan mengirimkan linknya lewat email. Nah, seminggu dari situ ya kita harus klaim NFT-nya. Nanti teman-teman akan bisa mendapatkan karakter seperti yang ada di sini, ada 9 karakter, kita akan mendapatkan satu dari 9 karakter tersebut ya teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan untuk garap airdrop ZK Sync yang lebih simple, berfokus kepada jumlah transaksi dan volume transaksi ya teman-teman. Karena volume dan jumlah transaksi itu bisa membedakan kita itu dengan para Sybil attackers atau bot, karena kita memiliki transaksi yang lebih masuk akal dalam jumlah yang lebih banyak, otomatis kita berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Dan peluang untuk mendapatkan airdrop ini itu juga semakin besar ya teman-teman. Salah satunya juga menggunakan Argent ini karena membutuhkan biaya untuk mengaktifasi Argent Vault sehingga bot-bot atau yang Sybil attackers itu bisa lebih difilter. Nah, itu saja untuk informasi airdrop video kali ini. Teman-teman bisa tanyakan kalau misalnya ada yang tidak dimengerti dan request untuk project airdrop yang lainnya juga. Nanti saya akan usahakan untuk membuat videonya. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.